Meluapnya Kali Bekasi kembali merendam permukiman warga di Gang Mawar 6, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat pagi. Ketinggian air di kawasan ini bervariasi mulai dari 70 cm hingga mencapai 1 meter. Banjir terjadi akibat limpasan dari Kali Bekasi yang berasal dari pecahan Kali Cikeas dan Kali Cilengsi. Kawasan ini merupakan salah satu pemukiman yang paling parah diterjang banjir karena letak pemukiman warga yang berada di sekitar aliran Kali Bekasi. Air mulai masuk tadi jam 2-an. Oh, jam 2. Ya, sekitar jam 2-an. Ini untuk warga udah pada ngungsi atau belum, Bang Ginal? Sebagian warga sudah pada mengungsi, Pak. Ini berarti udah yang ke berapa kali nih, Bang Ginal? Sama ini hampir 3 kali, Pak, banjir. Oh, 3 kali. 3 kali. Ini paling gede. Untuk ketinggian air, pantauan Bang Ginal gimana nih, Bang? Tadi jam 2 hampir 2 meter. Kalau sekarang ini? Kalau sekarang hampir paling tinggal 1 meteran ada? Ada, soalnya udah surut. BPBD Kota Bekasi mengimbau warga yang berada di sekitar aliran Kali Bekasi untuk tetap selalu waspada dan mengantisipasi banjir susulan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat Anyus melaporkan. Pemirsa, ratusan warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa dengan menutup akses jalan raya. Mereka menuntut perbaikan jalan rusak yang telah bertahun-tahun dibiarkan tanpa penanganan. Tidak, yang kita mau adalah ini tolong, yang kita bilang adalah PUPR mana gitu. Peserta aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan warga di Jalan Kiai Haji Fudoli, Kampung Kebon Kopi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sempat beradu argumen mengenai tuntutannya. Ya, warga menuntut perbaikan jalan yang sudah lama rusak. Dengan membawa spanduk, warga memprotes kondisi jalan sepanjang hampir 2 km yang mengalami rusak parah dan berlubang selama hampir 1 tahun lebih. Tahun 2023 itu sudah ada pengajuan, katanya. Kita juga belum tahu pasti, tapi sampai tahun 2022 ini belum ada realisasi. Makanya warga menuntut untuk segera ada percepatan perbaikan. Konon katanya pihak pemerintahan desa selalu dari tahun ke tahun telah memasukkan perbaikan ini ke dalam musrenbang. Tapi lagi-lagi ya, musrenbang itu hanya sekedar formalitas mungkin ya, tidak dan belum juga sampai saat ini terlaksana. Lagi-lagi saya pikir juga masyarakat, juga warga udah emang harus menentukan kepeduliannya gitu. Warga mengaku kecewa karena keluhan yang disampaikan sebelumnya tidak mendapatkan tanggapan. Untuk tahun ini 2026 itu sudah ada dalam skep kegiatan kabupaten karena memang nilainya juga cukup lumayan. Kemarin kita sudah berkoordinasi dengan Pak Dewan dan Pak Camat, memang itu akan dilaksanakan kegiatan pembangunan jalan, khususnya Jalan Kiai Haji Fudoli sampai jalan rel kereta sana. Warga mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa lanjutan jika jalan tidak segera direvitalisasi. Rusaknya jalan menyebabkan banyak para pemotor kerap kali kecelakaan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Yusuf Herdiansyah, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di sebuah danau di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebelum ditemukan tewas, korban dilaporkan menghilang saat rumahnya terendam banjir. Warga perumahan Geria Asri, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dikejutkan dengan penemuan jasad wanita di sebuah danau. Jasad kemudian diketahui merupakan Siti Nurjana, 44 tahun yang dilaporkan hilang terbawa arus akibat banjir. Menurut kerabat, korban meninggalkan rumah saat banjir tanpa sepengetahuan keluarga. Saat hendak dicari, korban tidak ditemukan hingga akhirnya dilaporkan hilang. Setelah mendapat laporan dari petugas, kepolisian bersama tim SAR gabungan melakukan pencarian. Korban pun berhasil ditemukan tim SAR di sebuah danau yang tidak jauh dari rumah korban. SMA lagi daring, nah, terus bapaknya lagi jemput orang yang kerja ke Tambun. Nah di situ berdua sama
anak yang perempuan. Nah diajak masuk ke dalam, ibunya marah-marah. Terus Bu? Akhirnya yang anaknya itu masuk dalam. Pas keluar lagi ibunya udah nggak ada. Oleh petugas tim SAR, jasad korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah duka. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didik Junaidi dan Agus Rohim, A-News melaporkan. Memasuki hari ke-13 atau 2 pekan lebih, banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat kembali meluas. Banjir akibat terus meluapnya Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Banjir paling parah terjadi di Dusun Kampek dan Dusun Pangasinan, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, serta Dusun Tegal Luhur, Kecamatan Teluk Jambe Timur. Ketinggian air mencapai 2 meter. Dari 10 kecamatan yang terdampak, banjir menyebari 20 desa di Kabupaten Karawang. Gelombang pengungsi pun kembali meningkat. Masuk hari ke-13, warga pasrah. Padahal sebelumnya banjir sudah berangsur surut. Banjir kembali meluas akibat hujan deras selama 2 hari terakhir, sehingga memperparah luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Ketinggian air di jalan raya mencapai 70 cm hingga 1 meter lebih. Sedangkan di wilayah dataran rendah, air mencapai 2 meter lebih. Deras ya? Deras. Deras banget Pak, deras. Ini banjir yang 2 pekan ini udah 3 kali berarti ya? Yang ini 3 kali ya? 3 kali. Ini berapa ketinggian di sini? Ketinggian di sini sementara 70 cm. Pak RT? Kalau di sana lebih tinggi. Berapa? Sekitar 130. Iya. Ini Pak RT mau nyari pengungsi atau gimana? Iya, mau nyari pengungsi buat dievakuasi. Pengungsi? Pengungsi? Iya. Banjir lagi rumahnya? Banjir lagi, nambah lagi. Nambah lagi? Iya. Seapa tadinya seapa? Apa? Tadinya setingginya seapa? Tadi setinggi hampir 60 cm. 60 cm. Nah, tadinya. Iya. Sekarang? Sekarang lebih. Lebih. Iya, di kampung di sana. Oh. Kapan itu, Pak? Dari kemarin sih. Nggak, naiknya lagi tadi. Naik tadi jam 6. Jam 6. Dalam kurun 2 pekan lebih, banjir telah melanda 3 kecamatan terparah dari 10 kecamatan di 20 desa terdampak. Warga mengaku sudah 3 kali terkena banjir, 3 kali air surut dan 3 kali harus mengungsi. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Delapan kecamatan di Subang, Jawa Barat terendam banjir, yaitu Kecamatan Pamanukan, Legon, Kulon, Sukasari, Ciasem, Blanakan, Pusaka Negara, Pagaden, dan Conpreng. Banjir terparah terjadi di Kecamatan Pamanukan. Lebih dari 2.000 rumah terendam banjir dengan ketinggian air hingga 1,5 meter. Sebelumnya banjir di Kecamatan Pamanukan disebabkan Sungai Kalensema yang meluap. Namun hingga kini diperparah oleh luapan Sungai Cipunagara. Banjir di Kabupaten Subang, Jawa Barat terus meluas dan merendam permukiman warga. Kolong flyover Pamanukan pun kini kembali dipenuhi ratusan warga yang mengungsi. Luapan Sungai Cipunagara di Subang, Jawa Barat semakin deras. Lebih dari 5.000 rumah di 8 kecamatan terendam banjir. Kolong flyover Pamanukan kini kembali dipenuhi ratusan warga setelah sebelumnya dipindahkan ke gedung olahraga. Bahkan jumlah pengungsi saat ini lebih banyak dari sebelumnya. Warga terpaksa mengungsi ke kolong flyover karena 6 titik pengungsian lainnya sudah penuh. Tadi ke sini, tadinya udah pulang, jadi airnya datang lagi. Makin dalam ya? Makin dalam, sekarang makin dalam, jadi malam-malam saya ke sini pas subuh-subuh. Sempat kami pindahkan karena kurang layak untuk pengungsiannya, dipindahkan ke gor yang di desa. Namun demikian, pada hari Jumat tadi pagi pukul 3, air Sungai Cipunagara meluap lagi ke rumah warga. Sehingga pengungsi yang baru sekarang ada beberapa tempat pengungsian, terutama di flyover. Jadi pengungsian yang lain udah penuh gitu ya? Ada 6 titik pengungsian, termasuk masjid maupun gor-gor yang ada di wilayah Pamanukan, untuk ditempatkan pengungsi-pengungsi yang warganya kena dampak.